Halo, jumpa lagi dengan saya Arya di channel yang akan membawakan Anda semua kisah-kisah horor berdasarkan pengalaman nyata tentunya. Kali ini kisah bersumber dari tetangga desa saya di Kepanjen, Pagak Malang. Sebenarnya namanya Pak Man. Jadi beliau ini adalah seorang petani sekaligus pengembala ya. Dia punya sapi dan juga kambing. Jadi kejadian dimulai ketika Pak Man ini ingin mencari rumput untuk ternaknya. Intermezzo aja, Pak Man ini punya 2 sapi dan 4 kambing. Yang otomatis dari hari ke hari, selain mengurus kebun untuk sayuran, beliau juga bertugas untuk mencari pakan untuk ternaknya, sapi dan kambing tadi. Pak Man biasanya mengambil rumput pada pagi dan sore hari. Karena menurut Pak Man sendiri, pagi dan sore hari adalah waktu yang paling tepat untuk mengambil rumput karena cuaca belum terlalu panas. Di hari itu, tepat pukul 3 sore, setelah dari kebun, istirahat sebentar, Pak Man berinisiatif untuk segera mencari rumput untuk kambing dan sapinya. Perjalanan dari rumah menuju tempat Pak Man bisa mencari rumput kurang lebih tempuh setengah jam dengan jalan kaki. Karena di desa ya, jalan tersebut kurang lebih ya banyak semak belukar, lalu masih banyak pepohonan dan rindang. Terdapat satu jalan yang memang jalan tersebut menuju tempat Pak Man mencari rumput. Jalan tersebut dipenuhi oleh pohon bambu. Jadi mau siang, mau pagi, nggak ada bedanya. Matahari itu tidak tembus. Pak Man menyusuri jalan tersebut, pohon bambu, dan Pak Man melihat di bawah pohon bambu tersebut ternyata banyak rumput yang rimbun. Sempat Pak Man berniat untuk mengambil rumput tersebut. Tapi entah kenapa Pak Man merasa tidak enak dan akhirnya sekarang untuk melangkah menuju tempat mencari rumput. Tidak jauh dari tempat tersebut, Pak Man berhenti. Dalam hati Pak Man, dia berkata, kok sayang sekali ya, rumput segitu bagusnya nggak ada yang ngambil. Coba ambil aja deh. Pak Man pun akhirnya untuk kembali ke tempat tersebut dengan alasan ya tambahan rumput biar nggak terlalu banyak sangat capek yang dekat dengan rumah. Ketika Pak Man hendak mengambil sabit dan karung goni itu gelangsing tadi ya, terdengar suara jangan diambil. Pak Man pun heran karena di kanan kiri Pak Man tidak ada seorang pun. Yang ada hanya tiupan angin yang membuat pohon bambu saling bergesekan, membuat suasana mungkin sedikit merinding. Dalam hati Pak Man hanya berkata, permisi, saya mau berebut aja, nggak macam-macam. Lagi Pak Man mengambil potong rumput, terdengar lagi suara, pergi, jangan diambil. Pak Man pun terheran-heran, kok nggak ada orang. Pak Man pun tetap melanjutkan aktivitas untuk mencari rumput di bawah pohon bambu tersebut. Tak lama berselang, terdengar suara tertawa dari perempuan kecil sekali. Ya mungkin kuntilanak ya. Seperti hihihihihi. Pak Man pun yang menoleh ke arah belakang melihat tidak ada seorang pun. Lagi Pak Man mencari rumput, terdengar suara yang sama. Pak Man pun tidak menghiraukan suara tersebut, tetap mencari rumput. Sampai akhirnya kali ketiga Pak Man pun geram. Entah apa yang ada di pikiran Pak Man waktu itu, beliau pun mencari pohon pisang, lalu diambil pelepah yang sudah tua. Pak Man pun mendekati arah suara tersebut. Kita benar, ketika Pak Man melangkah, terdengar suara dari sebuah batang bambu yang sangat besar, tepat di tengah-tengah pohon bambu yang rimbun. Ketika terdengar suara tersebut, Pak Man dengan jengkelnya lalu mengikat pohon bambu tersebut
dengan pelepah pisang. Setelah suara tersebut hilang, Pak Man pun kembali untuk mencari rumput. Tetapi suara ring tersebut berubah dari suara tangisan dan suara aduh. Pak Man pun semakin ketakutan sebenarnya. Dengan berani mungkin Pak Man ingin melepas kembali pelepah tersebut. Ketika Pak Man ingin melepas, Pak Man tiba-tiba mencium bau yang sangat menyengat, bau busuk, bau anyir mungkin. Ketika Pak Man mau melepas, Pak Man pun terheran dengan bau yang sangat kuat tersebut datang dari atas kepala Pak Man. Pak Man melihat ke atas dan tidak benar. Sosok kuntilanak sedang melihat ke bawah, melihat Pak Man sambil menangis. Pak Man pun dengan sigap mengambil angka 1000, mengambil sabit juga karung yang belum penuh dengan rumput, pergi dari tempat tersebut dan kembali ke tempat biasa dia mencari rumput. Singkat cerita, setelah Pak Man mengambil rumput sesuai kebutuhan, Pak Man hendak pulang ke rumah. Kembali menyusuri jalan tadi dan melewati kebun-kebun. Pak Man mendengar suara kelapa jatuh. Kalau tidak salah, Pak Man berkata pada saat itu kurang lebih pukul 5:30 menjelang maghrib. Matahari sudah mau terbenam. Karena Pak Man tahu kelapa yang tersebut Pak Man kenal dengan pemiliknya, Pak Man pun berkata, oh lumayan ada kelapa, bisa untuk besok bikin sayur. Pak Man pun menghampiri dan mencari kelapa tersebut. Pak Man pun menemukan kelapa tersebut. Tanpa pikir panjang dan perasaan senang, lumayan bawa pulang. Dengan posisi tangan kanan yang mengambil kelapa tersebut lalu dibawa, diapit di antara tangan dan perut dengan rumput yang ada di panggul sebelah punggung sebelah kiri. Pak Man pun kembali pulang. Tidak lebih dari 5 langkah, kelapa tersebut berubah menjadi kepala. Lalu sang kepala tersebut hanya bisa ketawa. Enak sekali bawa kelapa. Pak Man yang kaget sontak melepas semua yang dia bawa. Lalu dia lari terpirit-pirit. Besokan harinya barulah Pak Man kembali untuk mengambil rumput. Jadi cerita lucunya adalah untuk hari itu Pak Man tidak memberi makan sapinya dan Pak Man berutang rumput buat tetangganya. Memang ada mitos di mana ketika hari sudah menjelang malam, ketika mendengar suara kelapa jatuh, mending jangan diambil, itu jangan dicari. Bisa jadi itu adalah kepala atau mungkin hal yang tidak kita duga. Saya rasa cukup untuk cerita horor kali ini. Saya Arya berdiri, sampai jumpa pada cerita horor berikutnya. Terima kasih.